Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Abah Koko. Sekarang channel gue diganti guys, Abah Koko. Yang kemarin Panzul channel jadi Abah Koko channel. Ceritanya panjang. Gue sekarang lagi ada di daerah Cikarang, Kampung Cebong. Tentunya yang udah tahu temen gue ini yang tadinya aktif banget di musik, tapi sekarang nggak tahu kegiatannya apa gitu kan. Gue juga udah kangen, gue silaturahmi, gue masuk ke kontennya Nyimpang Heula. Oke, ikuti keseruannya, jangan lupa di subscribe dulu dong. Oke, jangan lupa di subscribe, like and comment. Let's play my video. Guys, sekarang gue lagi bersama teman gue silaturahmi ke sini di kontennya Nyimpang Heula Abah Koko channel. Raymond. Halo, tas dulu dong. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Udah lama nih gak ketemu. Iya. Terakhir tahun berapa itu ketemu? Ya 2018-an tuh terakhir kayaknya. Iya, 2017-an. 2017-an. 2017-an terakhir manggung juga guys. Cara tahun baru tuh dulu. Tahun baru, lagi sibuk-sibuknya. Sekarang kegiatannya apa nih? Kegiatan masih sama sih kayak dulu, masih konsis di ya ada pekerjaan yang utama, ada pekerjaan sub juga. Ya Masih yang penting ngeband ya? jadi iya. Masih ngeband ya? Terutama masih guys. Ini teman gue yang waktu itu satu band, namanya Open Track Free. ya. Gue juga konten mau ngajakin collab sama yang lain. Baru kemarin tuh si Andri yang dateng gitu. Ya, gue nonton tuh itu. Iya. Gue tadinya mau ke Karawang waktu gue masih di Bekasi. Mulai dia yang main ke sana, ya udah sekalian aja gitu. Nah, kemarin janji juga nih sama si Yudi. Ya. Ya, Yudi mah sibuk banget. Pengamen sekarang Ya, dia. Manggungnya padat. Buat Jadwalnya nelpon udah aja, kayak, iya. Jadwal udah kayak artis. Lama-lama dia mau diajak sama Isana Sarasvati kayaknya tuh. Gantiin Yang Jai. Aduh, makanya ya udahlah. Ini yang ada waktu gua ke Raymond dulu. Kalau ke Arul mungkin kejauhan ya. Iya, Tapi nggak tahu kalau Hmm. ada waktu, kalau ada rezeki dan panjang umur, insya Allah kita main ke sana. Gitu. Kalau bareng-bareng seru kayaknya ya. Boleh itu. Nah, sangkain juga kan si Yudi gitaris kita juga yang satu lagi itu kan emang ya satu daerah lah dia di sana. Bahkan satu sekolah tetanggaan. Iya, Tetanggaan ya. Tetanggaan. Tapi katanya pindah men dia rumahnya. Ngikut ke pernah ke Jogja ya? Bukan di Jogja, masih di ini cuman lebih ke Pangandaran. Iya, Katanya. Pangandaran. Lebih ke Pangandaran. Ya ditunggu aja lah Harul lah. Halo, Silaturahmi Bang. kita, mudah-mudahan kita kumpul bareng bisa reuni gitu. Ini temen gua yang waktu dari zamannya gua masih SMA ya. Iya. Waktu masih SMA gua ngeband bareng, gua dikenalin temen. Ceritanya gimana? Ceritanya. Awal mula. Udah kayak langsung ngebayang ting gitu kan. Awal mula. Ya, waktu itu gua sekolah di SMK 1 Kerawang. Nah, gua waktu itu masih kelas 1, punya temen kelas 3 namanya Rusli, panggilannya Aco. Aco itu temennya Bang Panji, Panjul ini dia. Enggak. Belum. Oh, belum masih Temennya botak Tito. Oh iya. Oh gitu. Saling. Oh iya. Buat temennya Tito temennya Aco. Aco. Nah, lah. iya. Cuman gue duluan ya. Gue duluan baru lu kan? Iya. Ya gua rekrutan terakhir lah waktu itu. Oh enggak, ada satu lagi si Asep ya. Asep itu rekrutan terakhir itu. Dari saya itu. Rekrutan terakhir. Waktu zaman SMK itu SMA lah. Emang musik, band, kompetisi, terus bikin lagu indie itu. Udah rame lah waktu itu zaman itu. Lagi rame-ramenya. Rame indie lokal itu sedang naik-naiknya. Nah, bikinlah tuh Aco ini ngajak. Kebetulan gue juga sama Aco sebenarnya nggak kenal, cuma dia senior di sekolah. Iya, padahal satu sekolah ya. Padahal satu sekolah. Nah, gue punya teman di sekolah lain namanya Weno Ade, sekarang dia di Jakarta lagi ngikut sama artis-artis. Nah, si Weno ini ngenalin, gue punya temen di situ lagi nyari gitaris di STM, anak bangunan juga, gue sekolah desain gambar bangunan.
dia anak bangunan juga, namanya Aco, lu cari aja dia lagi nyari gitaris tuh. Gue cari tuh, bang Aco ya, iya. Lu temennya Weno, iya. Udah dari situ langsung kita kapan jadwalin ketemuan, kumpul bareng sama Tito juga. Panggilannya botak dia, padahal nggak botak orangnya, ganteng. Heran gue tuh kenapa dia panggilannya botak. Iya, nggak tahu dari mana ya. Iya. Nggak tahu asal usulnya. Mungkin nanti ada bikin kita sejarah penamaan botak itu. Oh iya. Nah dari situ mulai bentuk-bentuk aransemen, bikin lagu, berangkatlah ke Bandung, recordingnya di apa dulu ya? Studio Okta. Oh iya Okta, yang punya Christopher ya, Ya. Om Christopher kalau nggak salah. Christopher Amibanyu. Nah di situ malam-malam tuh berangkat sore sampai sana malam, pulang pagi. Seru sih itu waktu itu pengalaman recording serius lah. Iya, serius. Pengalaman recording serius pertama kali. Perdana banget buat take. Dan take cuman ngedengerin metronom sampai bego. Jadi robot tuh. Cak, ya. Emang lagu sih lagu pop gitu kan. Tapi ternyata dalam sesi recording gitu nggak semudah kita kayak jamming biasa kan. Bener. Jangankan lagu rock gitu ya, lagu pop aja ternyata segitu detailnya yang harus kita perhatikan. Luar biasa. Perjuangan. Selesai sampai sana tuh jam 9 malam. Iya, jam 9 mulai take jam 10-an. Selesai jam 4:30 subuh. Baru capcus pulang deh dengan membawa hasil. Mulai dah tuh di promoin tuh radio setempat. Band-band dulu kita tuh apa namanya? Dulu namanya Nuvola. Nuvola. Itu katanya bahasa Itali itu, artinya awan. Oh iya, Itali gitu. Bahasa Itali. Oh iya benar, Itali. Itali yang artinya awan. Awan. Hit singlenya itu ingin selalu ada. Ingin selalu ada. Masih ada lagunya? Masih ada. File gue nggak ada, filenya nggak ada. File gue hilang. Waktu itu disimpan di komputer lama, komputernya kena virus dah, rusak lagi. Tapi masternya di si Aco kali. Masternya ada kali ya. Nanti mungkin bisalah kita review itu lagu itu, kenangannya gimana itu proses-prosesnya. Kita coba recycle nanti. Nah itu juga kita pernah ada kesempatan ya. Iya, kesempatan tapi belum selesai. Belum selesai. Keburu ya ginilah gitu kan. Nah gitu guys. Pertama awal mula kenal sama Remon ini ya gitu, dari SMA, band-band ikut-ikutan musik-musik anak band sekolah gitu, terus festival dan alhamdulillah ya kita juga pernah ada juara ya, meskipun ketiga kalau nggak salah. Harapan ketiga malu bukan ada ya kalau nggak salah, ada ketiga, terus sama udah pernah bikin single juga, record. Terus itu bubar tuh ada biasalah namanya anak muda gitu kan. Sensi itu kayak ABG zaman sekarang tuh, sensi masih ababil tiba-tiba aja hilang tuh, lost contact tuh, nggak tahu kenapa. Nah, akhirnya dipertemukan kembali 2000 berapa 14 13 itu. Apaan? 2012 sama gue yang panggil. Yang gue kontak. Iya, kita bikin band lagi yuk. Gue jawab itu 2009-an mon. Awalnya 2009-an. Iya kalau nggak salah. Tahu lupa. 2009 2010. Oh 2013 udah jalan banget ya itu mah. 2011 itu benar-benar fokus ngebangun. 2012 mulai manggung. Iya udah jalannya ya. Iya udah open break free jalan. Itu juga udah punya hit single juga. Banyak lah perjalanan gitu. Di musik mah luar biasa ya. Dulu tuh banyak indie Karawang keren-keren. Di style. Tahu sekarang zamannya kemana? Sekarang kayaknya nggak kedengeran tuh. Kebanyakan sekarang konten orang musik tuh cover kayaknya ya. Cover ya. Kebanyakan main cover dia lagu orang. Mungkin emang zamannya kayak gitu kali sekarang. Jadi lagu orang di cover. Ya, jarang yang ngeluarin karya sendiri gitu. Atau mungkin kita yang kurang gaul kali. Jadi nggak tahu. Anak-anak Kerawang, anak-anak Cikarang, Bekasi gitu. Ya, tapi yang penting masih jalan di dunia musik lah gitu. Masih jalan ya lu ya. Alhamdulillah masih jalan. Udah vakum udah lama. Udah terakhir 2017 udah selesai.
tahu nih kaku nggak nih? Enggak. Sticking tipis. Stacking tipis. Lu pernah bikin band sama itu kan Brigadir itu ya? Brigadir pernah, cuman ya itu ngisi aja sih. Oh, jadi bukan member di sini. Belum. Cuma ada yang cocok sama gua. Tapi ya itulah. Terkendala sesuatu ya udah. Itu jarang main lagi. Dan kebetulan gue juga masih kerja ya, dioper ke sana sini ya. Oh iya, kerjanya luar kota terus. Jadi nggak stay di lokasi. Waktu juga luar biasa harus ngatur ya. Sekarang masih apa? Selain bermusik, apa lagi nih kegiatannya? Main job sih ngajar. Alhamdulillah, saya guru, guru SD. Alhamdulillah itu guru itu sekarang guys. Guru udah PNS. Alhamdulillah tahun kemarin ikut tes tahun 2018, sebenarnya tesnya tahun 2019 sih, cuma namanya 2018 pembukaannya soalnya kan akhir tahun 2018. Ikut tes di Bandung, lokasinya di Universitas Telkom. Alhamdulillah tuh masuk ranking 3. Di 3 ranking itu gua di kedua. Nah, di 3 ranking itu bakal diadu lagi tuh waktu tes pertama namanya SKD. Nah, di seleksi kedua namanya SKB, kompetensi bidang. Jadi kompetensi dasar. Ini berisik. Bonus lah ya, bonus. Kebetulan lagi ada ini. Ini juga rumah belum peren. Bahasa sini kan peren. Ngerti ya, peren ya. Iya. Ya, tapi alhamdulillah guys, selama gua nggak ketemu sama Yeremon, pas main kesini luar biasa, udah punya alhamdulillah udah kecil-kecilan, rumah kecil-kecilan juga, tapi ya nyaman, yang penting tidak kehujanan, tidak kepanasan ya bro. Yang penting poinnya. Iya, kita bisa tidur nyenyak juga gitu. Dan sekarang udah mulai mau punya anak, lagi hamil, menjadi bapak. Doain biar lancar nanti lahirannya. Doakan saja semoga lancar semuanya. Itu tadi SKB. Nah, di SKB ini kan yang tadi 3 teratas ini diadu lah, bahasanya diadu lagi. Pembuktiannya di sini, pertarungan sesungguhnya. Jadi di sini itu bisa berapa tahap ya? Iya, bisa bertahap. Di sini yang tadinya peringkat 3 bisa jadi 1, yang 1 bisa turun gitu kan. Karena ngejar nilainya di sini. Ada akumulasinya di sinilah di seleksi kompetensi bidang ini. Alhamdulillah tuh. Bidang apa? Bidang guru SD. Guru SD. Guru SD. Tapi berapa orang tuh waktu itu? Waktu itu jadi penerimaan rekrutmen CPNS mulai tahun ini yang gua alami itu mulai ada namanya kita ngelamar langsung di tempat. Maksudnya nanti penempatannya udah ada. Misal yang gua alami gitu kan, yang gua ikuti, gua tes daftar ke BKN, ke itunya di webnya, langsung pilihan tuh cari lo mau milih di mana, mau di Gorontalo kayak mau di Jambi kayak gitu kan. Udah ada pilihannya. Nah, karena gua akamsi ya, anak kampung sini ya gua milih yang dekat aja dong gitu kan, biar nggak ribet lah. Oh, ada kategori di daerah sini juga. Iya, gua pilih dah daerah sini aja, dekat sama rumah. Langsung gua pilih nama SD, 1 SD, gua ikut dah tuh. Di 1 SD itu yang ngelamar 50-an lebih, yang gue ingat 2019 mulai dikasih pendidikan namanya latihan dasar. Oh iya. Tuh di Bandung, tempat polisi, sekolahnya polisi. Berapa bulan itu? Kebetulan waktu itu bulan puasa dan cuma 3 minggu. Oh, 3 minggu. 3 minggu. 3 mingguan kita bulan puasa di sana. Ya, setahu saya waktu itu Bibi juga 3 bulanan ya kalau nggak salah ya. Cuma 3 minggu tes di sana, latihan di sana. Pokoknya kebirokratan lah, kenegaraan, bela negara segala macem. Pulang dah dengan membawa status baru sebagai CPNS. Bukan CPNS, sebagai PNS kali. Belum. Jadi ada tahapan lagi. Jadi gitu. walaupun kita udah CPNS, bisa kita nanti digugurkan, dianulir kita dengan
apa yang menyebabkan dianulir ya itu misalnya kita tidak mengikuti pelatihan dasar tadi. Orang-orang pada pelatihan ke sana kita nggak ikut misalnya. Tetap ada ketentuan dan syarat ya. Iya. Siap. Wah, seru guys. Pulang membawa jabatan CPNS. Nah, Berupa sertifikat itu. sertifikat. Punya NIP tuh gua. Iya. Gaya. Padahal ya kalau dilihat secara tongkrongan orang di sini juga pada masa sih lu jadi guru gitu kan. Ya soalnya gue gaya selengean gitu kan. Ya walaupun sebenarnya nggak seleng-selengan banget. Guys. Rock and roll banget. Pokoknya luar biasa. Orangnya cuek sebenarnya. Cuek tapi seru, asik. Ya ini jadi guru. Kalau ketemu orang baru gitu ya, "Weh, Bang, dari mana?" "Dari kerjaan apa?" "Ngajar." "Serius?" Oh, pada gitu, pada kaget. Ya, kalau Pada misalnya nggak percaya. iya, ada main musik gitu kan di mana cabutan ada orang hajatan lah gitu kan. Iya. Ya, orang hajatan kan kita dipanggil oleh salah satu misalnya leader siapa nih. Itu butuh gitaris, gua dikontak. Nah, ketemu orang baru tuh. Orang baru terus lah, nggak tiap satu panggung itu sering beda orang. Ketemu orang baru, tanya-nanya kesibukan lain ada nggak? Ada. Kesibukannya apa bang? Ngajar. Ah serius, ngajar apa? SD. Kok nggak ada tampang ya? Kok nggak ada tampang ya? Pada ngomong begitu. Wah, pada ngomong begitu. Ya, itu jadi kita punya dua kepribadian lah. Ketika sedang dalam frame yang mana kita harus menempatkan diri di posisi itu. Iya. Ketika lagi main musik ya kita gaya orang musik. Kadang kita juga karakter tuh harus jadi bunglon ya. Nah, Harus jadi fleksibel istilahnya. iya, menyesuaikan lokasi. Menyesuaikan kondisi, keadaan, ya sama ya lingkungan. Iya. Jelas, gitu. Jadi jangan kalau punya satu karakter serius ya. Nggak asik jatuhnya men. Ya enggak. Nah, kita kan butuh namanya manusia itu kan kalau kata ilmu pendidikan itu manusia adalah makhluk sosial, tapi emang benar gitu kan. Kita butuh orang lain butuh kita dan semua saling melengkapi. Betul. Jadi kita harus ya bisa menempatkan diri lah. Ketika lagi ngajar ya berpakaian ya ala orang mau ngajar gitu. Rapi, omongan dijaga gitu kan. Yang baik-baik ya walaupun pas sudah di luar pelajaran ya kita ketemu teman ya tetap aja bahasanya bahasa jalanan gitu kan. Bahasa menyesuaikan dengan tongkrongan lah gitu. Oke. Seru guys ceritanya. Ini kalau diperpanjang udah sampai subuh ini. Bisa. Karena emang udah lama banget nggak ketemu, udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol gitu. Dan dia juga belum tentu tahu gue tuh gimana sekarang gitu. Iya, ini juga sekalian masa gue yang diinterview, gue balik interview nih. Soalnya dia udah lama menghilang tuh di peredaran tuh di HP gue nggak kedetek tuh. Panji mana? Panji nggak ada. Tiba-tiba baru nongol lagi kan. Udah di Bekasi dia. Nggak kaget. Enggak, ini bahasanya ini. Istilahnya aja. Gitu. Dia ada di Bekasi tuh. Oh di Bekasi sekarang. Jauh banget dari Karawang ke Bekasi kan merantau. Tiba-tiba gue lagi pendidikan di mana kata dia. Lagi ada kerjaan di luar kota lagi. Pendidikan di Jogja. Iya. Dilempar jauh Jawa Tengah. 2 bulan di sana. Langsung pulang ke Jakarta. Lalu ke Karawang dulu hampir 2 minggu 3 mingguan barulah menjabat di Bekasi gitu. Makanya selama pendidikan dan selama ini gue emang nggak megang handphone, nggak banyak komunikasi sama orang gitu, emang fokus aja. Iya kan zaman milenial gitu kan, semua orang punya medsos gitu. Ketika gue lagi scroll ini Panji hilang nih Panji, kemana nih anak gitu kan. Tapi konten gue di YouTube juga ada tuh yang di Jogja. Gue masuk ngevlog di sana sekalian. Doang, iya. Kebetulan kan Jogja, dunia objeknya kan banyak itu. Luar biasa meskipun nggak semuanya gitu. Nah, karena di sana juga gue sambil belajar sambil kerja. Ada tugas gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar holiday. Cuma nggak hitung holiday gratis ya udah sambil sih. Sekarang planning lu ke depannya
seperti Oh apa? iya. Planning ya ada beberapa yang lagi jalan juga, ada yang juga yang belum digarap. Salah satunya ya kalau main job ngajar sih itu planningnya udah tertata lah, Karena emang itu pasti udah kewajiban gitu. sekarang Iya, ya. udah ada role-nya dari sana, kita tinggal ngejalanin. Nah, paling planning pribadi aja sih. Sekarang gue lagi bikin udah keluar bikin single sama temen orang sini juga, drummer, bikin single lagu kita lah, udah tayang juga sih di platform digital udah ada. Oh gitu. Apa itu? Nama bandnya Leia gitu. Leia. Leia. Oke. Lupa itu kalau kronologis nama Leia itu gue lupa. Asli soalnya itu nama Yunani Latin gitu. Leia. Iya, Leia. sosok lah itu, sosok mungkin dewa kali, kayaknya dewa apa gitu, dia bijaksana gitu, gue lupa itu namanya. Pokoknya Leia itu namanya keren, maksudnya sosok itu keren gitu, makanya dipakai jadi nama grup gua. Hit single-nya? Judulnya Tak Sejenak, itu ada di YouTube juga, udah ada digital platform ya, Spotify lah, kita paling ngejual Spotify yang lebih diandelin, ada di situ. Keren. Planningnya udah tertata banget gitu. Dan sama ini aku beresin ini nih. Ini ya jangka panjang kali, kecil-kecilan, soalnya tapi bertahap, tapi pasti gitu. iya, Masih banyak PR nih saya lihat, tapi lumayan ya. Daripada gua belum setahun ini mangkrak. setahun fondasi dulu, jeda bikin dinding, jeda, terus sekarang masang atap-atapan, jeda lagi. Iya. Oh iya, udah atap-atapan. Ya apa-apa yang penting berjalan, sambil berjalan insya Allah ada rezekinya. Amin. Selagi ikhtiar masih berjalan, ya istilahnya proses tidak mengkhianati hasil. Betul, itu quotes yang the best. Oke bro, thank you udah temenin ngobrol bikin konten kali ini. Gue dimasukin kontennya di Nyimpang Heula, karena di Nyimpang Heula itu gue tuh silaturahmi ke teman-teman gitu. Jadi isi kontennya Nyimpang Heula. Oh lu punya YouTube gak? Ada sih, cuma sekedar dokumenter aja, dokumenter manggung-manggung. Tapi nggak apa-apa, perbanyak jalanin lagi, aktifin lagi. Apa nama YouTube-nya? Nama YouTube-nya nama sendiri sih, Ramon Hilman. Ramon ya. Pakai underscore-nya? Enggak, langsung Ramon Hilman. Nanti ada di situ. Subscribe juga guys. Video kita juga ada di situ. Perform. Oh ada di situ. Ada. Itu dokumen tuh. Keren guys tuh, nonton tuh. Ada panggung kita juga lagi di sana di YouTube-nya Ramon Hilman. Gitu. Oke, thank you yang sudah nonton, yang sudah pantengin terus. Jangan lupa di subscribe, di like, dan comment. Abah Koko Channel dan Ramon Hilman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.